Halo adik-adik sekalian, kita lanjutkan materi kita tadi ya. Kita berbicara tentang bunyi. Oke. Bunyi. Tinggi nada tergantung pada apanya. Ayo, siapa yang tahu? Iya, betul. Tinggi nada itu tergantung pada frekuensinya. Kalau kuat bunyi tergantung pada apanya? Ayo. Kuat bunyi tergantung pada amplitudonya. Amplitudo itu apa toh? Amplitudo itu simpangan maksimum. Kalau kamu metik gitar, ditarik keras, itu namanya amplitudonya besar. Simpangan maksimum atau amplitudo ya. Sekarang nada, apa itu nada? Nada adalah bunyi yang frekuensinya teratur. Desah adalah bunyi yang frekuensinya tidak teratur. Ya, betul. Kalau nada itu contohnya apa nada? Contohnya alat musik, ada piano, gitar, dan sebagainya. Nyanyian, kalau kamu bersuara, itu juga ada nadanya. Jarum, jam, itu nadanya teratur. Desah, apa itu desah? Desah yang nadanya tidak teratur, contohnya apa? Ombak, air terjun, angin, daun pintu, daun kena angin, dan seterusnya. Tangga nada, ini juga ditemukan oleh orang ahli. Memiliki keteraturan, memiliki rumus tertentu. Nada do, ke re, ke mi, ke fa, ke sol memiliki jarak tertentu. Sudah menjadi keputusan internasional bahwa nada la itu memiliki frekuensi 440. Sekarang kalau kalian ikut nyanyi oleh Bapak Ibu guru kesenian, kamu pasti diajari ini jarak dari nada ke nada. Kalau kita menghafalkannya pakai jijingah, jijingah. Apa itu jijingah? Jijingah itu artinya dari C ke D1, dari D ke E1, dari E ke F1 setengah, dari F ke G1, G ke A1, A ke B1, B ke C setengah. Ini jaraknya ya. Ini aturan internasionalnya memang gitu. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do itu jaraknya seperti itu. Nah, dari nada yang lain ke nada yang lainnya itu memiliki perbandingan tertentu. Dari C sampai C 1 oktav di atasnya. Kalau C itu 24, D itu 27, E itu 30, F itu 32, G 36, A 40, B 45, C 48. Ini perbandingan frekuensi ya. Ini perbandingan frekuensi. Kalau nada A 440, berapa nada dasar G? Ayo, ada yang bisa menghitung? Kalau nada dasar A itu 440, berarti berapa nada dasar C? Kalau nada dasar C-nya frekuensi perbandingannya 24. Oke, kita coba menghitung ya. Ini ada soal frekuensi nada A pada gitar adalah 440. Berapa frekuensi nada G pada piano? Sebetulnya sama ya, gitar atau piano. Yang penting untuk kamu ingat nada dasar A itu 440. Kemudian perbandingannya nanti akan dikasih tahukan. Nada G tadi berapa? 36 ya. Kita ingat, nada G itu 36. Berarti kita masukkan ke perbandingan. Diketahui nada A frekuensinya 440 Hz. Ditanya nada dasar G, F-nya frekuensinya berapa?
jawab. Kita ingat tadi ya, frekuensinya perbandingannya FA dengan FG itu berapa? 40 dibanding 36. Kalau FA 440, FG-nya berapa? Kita tinggal memasukkannya. Ini bisa kita ringkas dibagi 4 semua jadi 10, ini jadi 9. Berarti kita sudah bisa mencari FG. Kita kalikan silang ya. Ini di SD sudah pernah. FG kali 10, 440 kali 9. Jadi FG sama dengan 440 kali 9. Ini 10-nya nanti kita geser ke kanan jadi pembagian. Kalau perkalian menyeberangi sama dengan menjadi pembagian. Cukup jelas ya? 440 kali 9 berapa? Coba kamu hitung pakai kalkulator. Kamu masukkan FG sama dengan 44 kali 9 berapa ketemunya? Iya, 396 Hz. Kamu sudah bisa menemukan frekuensi nada G. Ini sudah ketentuan internasional ya. Nada di seluruh dunia itu sama, nada G itu sekian. Oke, frekuensi pada senar. Frekuensi pada senar. Yang pertama, panjang senar. Semakin panjang senar, frekuensinya semakin rendah. Semakin pendek, semakin tinggi. Kalau main gitar itu, kalau ingin nada tinggi, kamu pencet flatnya, semakin pendek, nadanya semakin tinggi. Berikutnya, tegangan senar. Tegangan senar, nah kalau ini berbanding lurus. Kalau panjang senar semakin panjang justru malah semakin rendah. Kalau tegangan senar enggak. Tegangan senar semakin tegang, frekuensinya juga semakin tinggi. Kalau semakin kendor, frekuensinya semakin rendah. Kamu coba, kalau punya gitar di rumah, kamu kencangkan senarnya, nanti akan nadanya semakin tinggi. Berikutnya, massa jenis senar. Massa jenis senar, semakin besar massa jenis, frekuensinya justru semakin kecil. Kemudian yang terakhir, luas penampang senar. Semakin besar penampang senar, justru frekuensinya semakin rendah. Kamu lihat pada gitar, senar yang paling besar justru frekuensinya paling rendah. Senar yang paling kecil justru frekuensinya paling tinggi. Dirumuskan seperti ini ya. F sama dengan 1/2L kali akar F per rho. Ini rho itu massa jenis kali luas penampang senar. F itu frekuensi, satuannya Hz. L itu panjang senar, satuannya meter. F itu tegangan senar, satuannya Newton. Rho itu massa jenis senar, satuannya kilogram per meter kubik. A itu luas penampang, satuannya meter persegi. Oke, cukup jelas ya. Resonansi, tadi sudah saya bilang, apa sih resonansi itu? Resonansi adalah ikut bergetarnya suatu benda karena benda lain bergetar. Kok bisa ya? Kenapa kok bisa? Itu ada syaratnya. Ikut bergetarnya benda lain karena benda lain bergetar atau beresonansi ya namanya. Namanya beresonansi, ikut bergetarnya suatu benda karena benda lain bergetar atau berbunyi. Syaratnya apa? Yang pertama, frekuensi benda frekuensinya sama dengan frekuensi sumber getar. Misalnya ada dua gitar yang didekatkan. Gitar yang satu dibunyikan, nanti yang lain ikut berbunyi. Pernah dengar belum? Nih, pernah mengalami belum? Atau gamelan yang satunya dibunyikan, nanti yang lain ikut berbunyi. Itu terjadi kalau frekuensinya sama.
Kalau frekuensinya tidak sama ya tidak akan terjadi. Yang kedua adalah kolom udara yang panjangnya 2n-1 kali 1/4 lambda. Kalau n-nya kita ganti angka 1, maka akan ketemunya 1/4 lambda. Kalau kita ganti 2, nanti ketemunya 3/4 lambda. N-nya kita ganti 3, dan seterusnya ya. Syarat ketiga adalah terdiri dari selaput tipis. Kalau kamu main drum band, siapa yang pernah main drum band? Temanmu memukul drum, nanti kamu punya juga ikut bergetar. Nah, itu terjadi karena resonansi. Jadi selaput tipis juga bisa mengalami resonansi. Apa tadi resonansi? Ikut bergetarnya suatu benda karena benda lain bergetar. Ada yang lain? Misalnya selaput tipis. Kalau main kendang, yang satunya dibunyikan, yang satu ikut bergetar juga. Oke, ini contoh soalnya. Bunyi. Resonansi pertama pada garpu tala terjadi pada ruang udara dalam tabung setinggi 20 cm. Jika cepat lambat bunyi di udara 340 meter per sekon, berapakah frekuensi garpu tala itu? Kalau kita mengerjakan fisika itu kita cari dulu, diketahuinya dulu ya. Diketahui apa? L. L panjang kolom udara terjadi resonansi 20 cm. Kemudian V atau cepat lambat bunyi di udara 340 meter per sekon. Rumusnya tadi L sama dengan 2n-1 kali 1/4 lambda. Nanti kita langsung masukkan sini juga bisa. Ini kita masukkan ke sini juga bisa. Tapi kok V-nya belum ada, gimana nih? Nah, kita cari dulu. V itu adalah lambda kali F. Berarti F sama dengan V per 4L. Kok iso 4L? Nah, ini ya. Lambdanya kan ini. Lambda sama dengan 4L. Ini 4-nya pindah ke sini ya. Lambda sama dengan 4L. Cukup jelas ya? Oke. Coba kita lihat penyelesaian soal tadi. Jadi di sini saya gambarkan tabung. Tabung ini kemudian saya isi air. Nah, di sini terlihat ada ruang yang masih terisi udara. Ruang yang berisi udara ini tingginya adalah 20 cm atau 0,2 meter. Lalu di atasnya saya getarkan garpu tala sehingga terbentuk resonansi yang pertama di sini. Nah, kolom udara yang terjadi di sini itu bisa kita anggap seperti pipa organa tertutup, maka terbentuk gelombangnya di sini simpul. Itu ya. Nah, dengan demikian bisa kita hitung besar frekuensinya dengan rumus sebagai berikut. F sama dengan P per 4L. Nah, P di sini adalah cepat lambat bunyi di udara 340, L di sini adalah panjang dari ruang udaranya, yaitu 0,2 meter. Dengan demikian bisa kita tulis F sama dengan 340 dibagi 4 kali 0,2. 4 dikali 0,2 ini sama dengan 0,8. Jadi F sama dengan 340 dibagi 0,8. Nah, 340 dibagi 0,8. Ada yang tahu besarnya berapa? Boleh pakai kalkulator. Sudah dipencet kalkulatornya? Nah, kalau sudah dipencet, kita tahu jawabannya adalah F sama dengan 425 Hz. Ini adalah besar frekuensi dari resonansi pertama garpu tala. Gimana teman-teman? Untuk soal resonansi pertama garpu tala, sampai sini bisa dipahami? Gampang sekali ya. Jadi ingat, kalau di sini ada kolom udara, kita bisa asumsikan kolom udara ini sebagai bentuk dari pipa organa tertutup. Sehingga frekuensinya bisa kita hitung
Kalau teman-teman sudah paham untuk soal frekuensi Garfunala, teman-teman bisa lanjut ke soal yang berikutnya. Oke, karena soal berikutnya waktunya sudah habis ya. Kita cukupkan sekian dulu. Terima kasih, semoga sukses selalu. Dan jangan lupa selalu belajar dan selalu berdoa. Sekian dulu dari saya. Sampai jumpa. Bye-bye.